Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay bin Ka'b, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha faqala asyahidu fulanin, qalu la, qala inna hataini salataini asqalus salawati alal munafiqina walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan ala rakibi wa inna as-saffal awwala ala misli saffil malaikati walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka minas salati wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa kullu ma kathura ahabbu ila Allah azza wa jalla. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubay bin Ka'ab, dia berkata, Rasulullah salat bersama dengan kami. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami salat bersama dengan Rasulullah yauman, pada suatu hari, as-subha, salat subuh. Faqala, lalu Nabi bersabda, Nabi bertanya, asyahidu fulanin, asyahidu, apakah ada yang melihat fulanin, si fulan? Qalu, mereka berkata, la, tidak. Qala, lalu Nabi bersabda, inna hatainis salataini asqalu, inna, sesungguhnya, hatainis salataini, dua salat ini, yakni dua rakaat salat subuh ini, asqalu, lebih berat, asqalus salawati, seberat-beratnya salat, alal munafiqina, atas orang-orang munafik. Walau ta'lamuna, dan seandainya kalian mengetahui, ma, apa-apa, fihima, yang ada pada keduanya, yaitu pada dua rakaat salat subuh, apalagi dengan berjamaah, la ataitumuha, maka pasti kalian akan mendatanginya, la ataitumuhuma, maka pasti kalian akan mendatangi pada keduanya, walau habwan, sekalipun sambil merangkak, alar raibi, alar rakibi, di atas kendaraan. Wa inna saffal awwala, dan sesungguhnya barisan yang pertama, ala misli saffil malaikati, berada pada barisan sejajar dengan barisan para malaikat. Walau alimtum, dan seandainya kalian mengetahui, ma, apa-apa, fadilatuhu, keutamaan dari salat subuh berjamaah, labtadartumuhu, pasti kalian akan cepat-cepat menempatinya. Wa inna salatar rajuli, dan sesungguhnya salat seseorang, ma'ar rajuli, atas satu orang yang lain, azka, itu lebih jernih, yakni lebih bagus, min salatihi wahdahu, daripada salatnya dia wahdahu, sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dan salatnya dia bersama dengan dua orang, azka, lebih jernih, lebih bagus, min salatihi, daripada salat dirinya ma'ar rajuli, bersama dengan satu orang. Wa kullu ma, dan tiap-tiap sesuatu, kasura, yang lebih banyak, ahabbu, lebih dicintai, ilallahi, di sisi Allah azza wa jalla, zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Rawahul Bazzar wa Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, masih membahas tentang keutamaan salat berjamaah. Di sini dibahas tentang
sholat berjamaah, yaitu sholat subuh, ya, seperti yang kita laksanakan pagi hari ini. Sholat berjamaah ini menurut kita ini, ya, menurut kita yang paling berat dilaksanakan itu jamaah sholat yang mana, Pak? Yang paling berat, yang paling susah sholat jamaah yang kita kerjakan yang mana? Subuh. Padahal logikanya yang paling gampang adalah subuh. Kenapa? Karena kita belum punya aktivitas. Kita baru bangun tidur, terus kemudian ke kamar mandi, rapi-rapi dan sebagainya. Belum ada aktivitas apa-apa ini. Mestinya yang paling ringan ibadah sholat itu untuk berjamaah adalah sholat subuh. Tetapi kenyataannya sholat subuh ini berat, ya. Kenapa sholat subuh berat untuk dikerjakan secara berjamaah? Karena dalam diri kita ini ada penyakit M. Apa? Malas. Ada penyakit M. Kalau penyakit M itu masih ada di diri kita, penyakit malas itu ada dalam diri kita, maka harokah, gerakan untuk sholat subuh berjamaah bawaannya berat. Apalagi sholat-sholat yang lain yang kita sedang beraktivitas. Pagi mengawali aktivitas saja, mengawali kegiatan kita yang belum ada kegiatan lain, berangkat sholat subuh itu bawaannya berat. Nah ini gara-garanya adalah malas. Kalau waktu-waktu yang lain mungkin gangguannya bukan malas, tapi gangguannya bisa saja kesibukan pekerjaan, ya. Ya, baik itu pekerjaan yang menghasilkan uang atau pekerjaan yang menghabiskan waktu, ya. Ya, seperti main HP. Main HP menghasilkan uang apa menghabiskan waktu? Menghabiskan waktu. Tapi kalau subuh mestinya orang begitu bangun, cara berpikirnya juga, akal pikirannya juga masih lurus, belum ada, ya, niatan-niatan untuk aktivitas yang lain, harusnya berangkat. Kita terbangun dari tidur saja, kalau kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, malu. Karena itu pelajarannya bangun tidur ucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Gerak tuh, ya. Gerak. Itu kalimat syukur. Maka amaliyah syukurnya adalah sholat, ya. Kalimat syukurnya alhamdulillah, amaliyahnya syukur sholat. Karena sholat itu bagian yang terbesar dalam cara bersyukur kepada Allah. Bagian terbesar orang cara bersyukur kepada Allah adalah lewat sholat. Orang yang pandai menegakkan sholat 5 waktu, sholat 5 waktunya selalu berjamaah, dikerjakannya di awal waktu, maka dia adalah termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat anishkurli wali walidaika, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, maka syukur yang pertama terima kasih kepada Allah, ya. Terima kasih yang kedua, ya, syukur kepada orang tua. Ini porsinya harus sama. Dalam tafsirannya diantaranya adalah bahwa bersyukur kepada Allah itu lewat
pekerjaan sholat lima waktu. Orang yang sholat 5 waktu tandanya dia pandai bersyukur kepada Allah. Kalau dia sudah bersyukur kepada Allah, maka Allah memberikan janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, ketahuilah bahwa siksaku amat sangat pedih. Berarti kita belum minta. Kalau kita sudah syukur nikmat lewat sholat, Allah akan tambahi itu. Allah akan tambahi rizki yang menjadi rizki yang berkah. Rizki yang berkah itu rizki yang sampai pada manfaat yang baik ya. Kalau kata guru saya, rizki yang berkah itu yang di dompet belum habis udah dapat lagi, itu namanya berkah ya. Yang di dompet belum habis dapat lagi, belum habis dapat lagi. Jadi dompetnya gemuk terus. Tuh berkah. Berarti orang yang meninggalkan sholat, dia masuk golongan orang-orang yang kufur nikmat ya. Ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Kalau yang syukur nikmat ditambah. Syukur nikmat diantaranya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Dikerjakannya secara berjamaah. Udah pasti berkah hidupnya. Ya. Nggak usah meraih yang tinggi-tinggi, nggak usah cita-cita yang muluk. Ya. Upayakan mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu. Terus jalan kita, akhlak kita baik, jalannya rezeki pasti ada. Jalannya rezeki pasti ada. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu berarti dia masuk golongan kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, di dunianya keberkahan nggak ada, dicabut. Orang rezekinya banyak tapi nggak berkah, nggak ada manfaat dalam kebaikan kecuali mafsadat. Orang kufur nikmat akhiratnya sebab meninggalkan sholat, jangankan sampai di akhirat ya, masuk ke liang lahat, liang kubur saja dia sudah mulai mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebab dia telah meninggalkan sholat 5 waktu. Ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Lalu orang dalam ibadah itu harus melaksanakannya dengan maksimal ya. Utamanya ibadah sholat, laksanakanlah sholatmu secara maksimal. Kalau pekerjaan sholatmu maksimal, maka upah pahala Allah untukmu juga maksimal. Kalau orang kerjanya serius ya, hasilnya bagus, maka pasti dia akan dapat fulus. Nah, kerjaannya serius, hasilnya bagus, dia dapat fulus. Nah, itu kerja kepada manusia. Kalau kita kerja kepada Allah ya, kerjaan kita bagus ya, sempurna, maka pasti kita akan mendapatkan ujrah dari Allah ya. Sebab as-sawab biqadri ta'ab ya. Upah itu tergantung besar kecilnya lelah orang dalam bekerja. Kalau memang pekerjaannya itu melelahkan ya, sulit, capek, maka pasti upahnya menjadi besar. Tapi kalau kerjaan itu asal-asalan, upahnya menjadi ringan. Ada yang tanya, nah itu dokter kerjaannya enteng ya, upahnya gede. Tukang sampah kerjaannya berat, upahnya kecil.
Itu ustadz kiai ya, ceramah sebentar amplopnya tebel misalnya ya. Ya. Kalau kerja ngojek panas-panasan ya, dapatnya kecil misalnya gitu. Jangan dilihat saat bekerjanya, iya, tapi proses dari awal sehingga dia memiliki pekerjaan seperti itu. Orang jadi dokter, sekolahnya gampang apa susah? Susah ya. Pingin jadi dokter, sekolahnya susah. Perjuangannya luar biasa. Sudah sekolahnya susah, yang bisa masuk di kedokteran orang yang IQ-nya tinggi ya. Ya, tidak sekedar IQ-nya saja, tapi duitnya juga, ongkosnya juga mahal, besar. Pantas begitu selesai ya, dia mendapati ujroh yang besar karena perjuangan awalnya berat ya. Sekalipun pada titik pekerjaannya ringan. Orang jadi ustadz, jadi kiai, itu tiba-tiba jadi kiai apa ada prosesnya? Ada prosesnya. Ngaji, cari ilmu ya, bela-belain ya, apa itu enggak kumpul dengan orang tua ya, untuk pesantren enggak cukup sebulan 2 bulan, ada yang 3 tahun minimal, ada 5 tahun, ada 7 tahun, ada 10 tahun ya. Terus dia asah ya, otaknya dengan ilmu, lalu dia rawat itu ilmu, diamalkan dulu untuk sendirinya, baru diajarkan pada orang lain ya. Berat apa ringan? Berat ya. Maka wajar ketika dia menyampaikan ilmu, ada ujroh, ada imbalan, ada nilai positif yang dia peroleh, yang tentu sepadan dengan perjuangan awalnya. Sementara misalnya, maaf, bukan mengecilkan pekerjaan atau profesi, orang kerjanya bagian tukang pungut sampah, ada sekolahannya nggak? Ada nggak? Universitas apa namanya? Iya, nggak ada sekolahannya. Ada perjuangannya nggak? Ada ikhtiar cita-citanya nggak? Perlu ijazah tinggi nggak? Nah, berarti awalnya ringan. Awalnya ringan ya. Maka akhirnya berat. Awalnya ringan, akhirnya berat. Nah, ketika akhirnya berat, perjuangan yang berat, karena tidak ada ikhtiar yang berat, maka kemudian ya, tanda terima kasihnya, ujrohnya menjadi ringan, enteng. Nah, ini kehidupan. Sama-sama pekerjaan tukang jahit. Yang satu profesional ya, pakai sekolah ya, pakai kuliah menjadi desainer ya, biayanya besar ya. Kemudian sesudah dia bisa merancang busana dengan baik ya. Ya. Baju buatan siapa namanya? Ipan ya, Ipan Gunawan ya. Baju kerjaan Ipan Gunawan kalau dipegang oleh tangan dia ya, satu baju berapa? Ya, hitungannya jut nah, paling tidak ya 1 juta 2 juta, itu yang kelas kecil. Kalau yang kelas mewah itu juga sampai 5 juta 10 juta ya. Misalnya gaun pengantin ala Ipan Gunawan, itu bisa sampai 20 juta itu bikin gaun pengantin ya. Kenapa kok bisa mahal? Profesional, dia sekolah dulu, belajar dulu, pakai biaya. Kalau misalnya kita jahitin baju sama tukang jahit yang di pinggir jalan ya, itu bisa dia bikin baju. Motong bisa, jahit bisa, ngobras bisa, nggak sekedar nambel doang
Ya, mahal apa murah? Murah. Upahnya berapa jahitin sama tukang baju di jalan, pinggir jalan? Ya, paling banter ya 50.000. Iya kan? Ya. Atau ke tukang jahit amatiran lah, ya, paling ya 100.000. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ini tidak diawali dari ikhtiar yang sempurna, maka kemudian upahnya menjadi ringan. Begitu pula kita, ya, di hadapan Allah, ketika kita ikhtiari mengawali hidup, ya, memulai hidup di waktu pagi, kita ikhtiar dengan maksimal, yaitu ikhtiar batin, mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah, ya, kemudian memaksimalkan, ya, salatnya, cari, ya, masjid yang terjauh dari kita supaya jalannya pahalanya lebih banyak, ya. Kemudian cari imamnya yang bacaannya fasih, yang kira-kira dari mulai sholat subuh selesai subuh pas syuruk, ya. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Itu namanya kita memaksimalkan. Tapi pada kenyataannya, ya, kalau imam baca surah kepanjangan aja, padahal sedang sholat, gerutu, ya. Gerutu nggak hati kita, panjang banget sini sholat, ngantuk lagi. Ya, badan udah begini-begini, ya, masih aja belum ruku dah. Nah, itu model kita, ya. Model kita begitu. Kalau urusan dunia dilebar-lebarin, dipanjang-panjangin, dibanyak-banyakin, kalau urusan akhirat diciut-ciutin, disempit-sempitin, dicepet-cepetin, disedikit-sedikitin. Siapa yang begitu? Kita. Masya Allah. Padahal yang sampai ke negeri akhirat, yang dilebar-lebarin apa yang disempit-sempitin tadi? Yang sampai ke negeri akhirat adalah, ya, pekerjaan ibadah kita yang kadang ada kemalasan dalam diri, yang kadang ada keengganan dalam diri, padahal itu yang bakal menjadi milik kita yang kita akan bawa sampai ke negeri akhirat, insyaallah. Jadi kalau jangankan kesiangan, jangankan tidak sholat, ya, tertinggal sholat berjamaah aja, mestinya kita itu ngomelin diri kita, ya. Mestinya kita omelin diri kita. Mengerjakan apa sih kamu sampai sholat berjamaah aja ketinggalan, kayak orang penting banget dah. Ya. Apa sih yang kamu kerjakan? Ini kita ngomelin diri kita. Sampai-sampai urusan sholat jamaah aja dikalahkan, padahal itu adalah rapot kita kepada Allah. Padahal itu adalah nilai-nilai positif kita di hadapan Allah. Jadi kita berarti belum bisa mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepentingannya kepentingan kita, tapi urusannya dengan Allah, maka harus disegerakan. Rasulullah menegur ada sahabat yang tidak kelihatan sholat subuh, tidak disebutkan namanya. Asyahidu fulanin, ada yang tahu nggak si fulan kemana ini? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Inna hataini sholataini asqalus sholawati alal munafiqin. Sesungguhnya sholat ini, yang 2 rakaat ini sholat subuh, kata Rasulullah, yang tadi kita kerjakan
itu adalah sholat yang paling berat, khususnya bagi orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu tanda-tandanya malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang munafik mereka pertama menipu Allah. Ini munafik pada posisi fi'li, pada posisi i'tiqadi. Karena munafik itu ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik fi'li. Dia yukhadi'un Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dia yang menipu diri sendiri. Contoh, orang ini nggak sholat, tapi diundang tetangganya kendurenan. Ya. Orang masjid belum turun, belum sampai di tempat orang yang kendurenan. Biasanya kendurenan di sini kalau bapak-bapak jam berapa? Malam kan, habis isya kan? Umumnya habis isya. Dia diundang juga. Orang masjid belum sampai, dia udah sampai duluan. Ya. Tapi bukan orang sini, ini bukan orang sini. Ya. Orang dari masjid belum turun dari masjid, dia udah sampai duluan ke rumah sahibul hajat. Apalagi yang undang orang kaya, jalannya cepet. Pakaiannya sama dengan orang-orang yang ke masjid, pakai sarung, pakai baju koko atau baju takwa, pakai peci, bahkan pakai peci putih. Jalan duluan dia. Sementara orang masjid baru rapi doa, lagi sholat ba'diyah isya. Ya kita sih bukan suudzon ya, mungkin dia ada yang memang sholat di rumah, tapi ada yang kelakuannya kelakuan munafik. Dia tidak melaksanakan sholat isya, dia tidak berbuat kebaikan, ya langsung pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, jalan aja dia. Jalan duluan. Ya, berarti hanya nyari berkat. Pertanyaannya kemudian, ketika dia pakai pakaian seperti pakaian orang sholat, itu apakah dia menipu Allah dengan orang-orang mukmin di sekitarnya, atau dia menipu dirinya sendiri? Ayo, menipu diri sendiri. Batin dia, biarin saya pakai begini juga orang nggak pada tahu kalau saya nggak sholat. Ya. Padahal mukanya kelihatan. Ya. Orang yang sholat sama orang yang nggak sholat mukanya kelihatan beda. Ya. Ya. Kelihatan. Ya. Karena nggak ditutupin, jadi kelihatan semua maksudnya. Kelihatan. Nah, seolah dia mengelabui Allah. Dia mengelabui orang-orang mukmin yang berangkat ke tempat kendurenan, tapi sesungguhnya dia telah menipu diri sendiri. Ya. Imannya ditipu oleh kemunafikannya, sehingga dia itu seolah beriman padahal dia sedang munafik. Itu namanya yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Poin yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berangkat sholat, sholatnya males. Sholatnya males. Kalau ada kepentingan baru dia sholat. Kalau nggak ada kepentingan nggak datang sholat. Dengar nih, di RT sini ada yang mau selamatan 40 hari.
pasti undangannya habis sholat, habis isya, terus ngundangnya nanti selesai sholat isya, berangkat aja saya ke musola, ke masjid ya. Sebab kalau enggak di masjid, kalau undangan berjamaah kita datang malu ya. Tapi kalau sedang sholat di masjid kan bareng turun dengan teman-teman yang lain ya. Padahal dia sholatnya ke masjid itu malas-malesan. Kalau enggak ada keuntungan duniawi, enggak bakal dia datang ke masjid ya. Buktinya besoknya enggak ada undangan lagi, nongol lagi enggak? Enggak. Oh, berarti wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kalau dia ibadahnya dilihat banyak orang, semangat ya, kelihatan rajin, kelihatan khusyuk, sebab dilihat oleh orang lain. Tapi ketika dia ibadah sendiri, malas. Sholat fardu sih berdiri, giliran sholat sunnah duduk ya. Bahkan ada ini di levelnya level emak-emak sih, nggak tahu kalau bapak-bapak ya, sampai sholat fardunya sambil duduk. Ditanya, "Mak, kenapa sholat sambil duduk?" Kakinya ngilu. Padahal kalau diajak ke Tanah Abang, Pak, tawaf ya, blok A, blok B, blok F, itu keliling muter, nggak ada bilang kaki ngilu ya. Coba kali-kali dah ya, istri ajak ke Tanah Abang, keliling aja, keliling iya, bilang, "Mak, kalau mau tinggal tunjuk aja gitu, mau yang mana tunjuk aja." Ya, tunjuk, kagak jadi tunjuk, nunjuk-nunjuk doang ya. Ntar kalau udah muter baru, ini boleh yang ini nih gitu. Itu nggak ada bilang kaki ngilu, nggak ada bilang lelah capek. Giliran sholat yang paling berapa menit? 5 menit paling. Bilangnya buat rukuk sakit. Giliran jalan nggak sakit ya. Wisata kemana nggak sakit ya. Sholat sakit ya. Itu termasuk tanda-tanda munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang ketiga, yura'unan nas. Dia memamerkan kebaikan pada orang lain ya, supaya dianggap dia orang baik. Sedekah ditunjuk-tunjukin ke orang lain. Oh, ini ya, supaya dianggap orang dermawan ya. Kebaikan disote, kebaikan difoto ya, di share ya. Kebaikan di selfie ya. Update status. Jangan-jangan ini bagian dari ya, yura'unan nas. Kalau misalnya di shooting, kemudian karena di situ ada ilmu yang bisa manfaat untuk orang banyak, lalu kalau disebarkan itu menjadi jariyah, silahkan. Karena kembali innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas, hasilnya bagus. Kalau niatnya riya, hasilnya jelek. Contoh, air hujan turun ke bumi, diserap oleh pepohonan ya. Dari pohon menjadi buah. Nah, penyerapannya sama. Bagi pohon yang akarnya ikhlas, buahnya manis. Tapi bagi pohon yang akarnya riya, buahnya pahit. Ya. Sama-sama bulat hijau, semangka manis. Tapi bulat hijau, kalau orang Betawi bilang buah bernuk ya. Kalau orang Jawa mojo ya. Buahnya ya pahit, rasanya pahit, padahal hijau ya. Kelihatannya cakep ya. Ya nggak beda jauh dengan semangka. Nah ini karena
penyerapannya. Penyerapannya yang satu jalurnya ikhlas, yang satu jalurnya riya. Yang jalur ikhlas jadi manis, ya. Endingnya bagus. Yang jalur riya, ya, endingnya jelek. Nah, jadi itu yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, ya. Poin yang keempat, dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, ya. Dia zikir kepada Allah kalau kira ada manfaat kebaikan. Kalau nggak ada manfaat kebaikan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang munafik. Nah, karena itu ini sholat 2 rakaat sholat subuh berjamaah itu menjadi berat-beratnya sholat, khususnya bagi orang munafik. Nah, kita orang mukmin apa orang munafik? Insya Allah masuk kategori orang mukmin. Kalau begitu sholat subuh berjamaah berat apa enteng? Kan tadi awal bilangnya berat, sekarang bilang enteng. Itu harus kita gerakkan dari hati kita. Niatan ikhlas itu melahirkan ringan ibadah. Itu. Kalau kita ngaku orang beriman, gerakannya sholat subuh berjamaah enteng. Sementara sholat berjamaah yang hitungannya bobot pahalanya berat, besar, pertama adalah subuh hari Jumat, yang kedua subuh-subuh yang lain, ya. Yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat isya, yang kelima sholat duhur, yang keenam paling enteng sholat maghrib. Maka di mana-mana kalau giliran sholat maghrib jamaahnya banyak. Kenapa? Karena setan males. Setan males goda. Ya. Pahalanya dikit, biarin aja pada jalan maghrib. Ya. Nah, Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau kalian tahu keuntungan pahala sholat subuh berjamaah, ya, maka pasti kalian akan berangkat sekalipun dalam kondisi tidak sehat. Kakinya lagi ngilu-ngilu, berangkang nggak apa-apa jalan, atau naik kendaraan. Begitu sampai kejar shaful awal, kejar barisan pertama. Karena shaful awal shaful malaikah, barisan pertama adalah barisan malaikat. Jadi orang yang sholat di barisan pertama itu sejajar dengan barisan malaikat. Malaikat ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, ya, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Kalau kalian tahu, ya, fadilah keutamaannya, maka kalian akan mensegerakan. Nah, sholat berjamaah berdua lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah bertiga lebih utama daripada berjamaah berdua. Sholat berjamaah berempat lebih baik, lebih utama daripada sholat berjamaah bertiga. Terus begitu. Maka carilah kita rombongan jamaah yang terbanyak. Wa kullu ma kasura ahabbu ilallahi azza wa jalla. Dan makin banyak rombongan berjamaahnya akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm
وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.